Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya untuk tanggal 14 Januari 2026. Dan ya seperti biasa disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual. Jadi teman-teman tetap melakukan analisa ulang karena keputusan jual beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan sedikit ngingetin biasanya saya hanya entry di saham yang direspon market yang hijau ya. Jadi seperti gitu, disclaimer juga tidak ada kepastian saham yang saya info ini akan naik gitu ya. Dan saham lagi nih yang ketiga, saham dengan yang saya share itu adalah saham dengan volatilitas tinggi, high risk, high gain. Cuman karena dua saham WL saya hari ini kena suspend gitu ya. Jadi opsi lainnya itu jadi makin terbatas gitu ya. Dan DKHH ini aduh DR-nya cut loss teman-teman, saya pribadi CL di DKHH. Saya kena siram 6% CL ya, gede ya. Cuman memang saya sih ya gede banget juga enggak ya. Cuman ya saya CL 6% gitu. Dan langsung aja ya, belum. Langsung aja ke saham yang mau saya bahas tanggal 14 itu ada MBMA, SRTG sama Adro. Jadi ya udahlah kita main di saham-saham super liquid aja lah. Ini super liquid lagi ada volume, mainnya kayaknya di sini aja gitu ya. By the way, sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Artianto 99 dan juga Bapak Nanda 51 Mulyan ya, yang udah traktir saya kopi. Thank you ya Pak, mudah-mudahan nanti cuannya makin banyak. Ini by the way cuan apa nih dua bapak ini nih? Saya hari ini cut loss. Ya jujur saya hari ini cut loss teman-teman, tapi MBMA udah floating profit sekitar 4%. Lalu ada saya punya MDKA itu floating profit 1, sekian persen. Jadi kalau loss yang hari ini udah ketutup sama floating profit itu gitu ya. Mudah-mudahan nih si MBMA digas nih ya. By the way saya nggak pom-pom ya, ini saya nggak bisa pom-pom MBMA loh, dia transaksinya 200 miliar. Saya juga average-nya bukan average bawah banget. Saya punya 745 gitu ya. Seperti gitu, sebelum masuk ke pembahasannya supaya nggak lari-lari saya ini dulu ya. Review saham yang kemarin. Jadi kemarin itu saya mention 4 saham, Soci, ADMR, DKHH sama Atap. Ya sayangnya si Atap ini kena suspend, si Soci juga kena suspend. Soci kena suspend kedua. Jadi buat teman-teman holder saham Soci harus siap kurang lebih 1 minggu. Berhubung Jumat ini libur, jadi kemungkinan besar itu antara di Jumat minggu depan ya atau hari Seninnya gitu ya. Nanti deh coba. Saya masih dapat tanggal buka-buka tanggal detailnya ya untuk suspendnya Soci. Padahal nih saham price actionnya bagus loh. Sayang aja kena selengkat ya sama regulator. Dan gitu ADMR ini naik 3%, DKHH ini luar biasa nih, apes nih saya. Ya. Jadi kalau teman-teman tanya gimana DKHH masih bagus apa enggak, jangan. Ya, jujur jangan. Kenapa? Karena kemarin si DR ini yang tadinya saya pikir wah ini strong balls, dia kasih cuan ke retail. Wah, ini keren saya pikir, ternyata dia weak balls. Kenapa? Weak boss karena hari ini dia CL teman-teman, dia CL 381.000 lot ya, 381.000 lot. Sebelumnya dia beli 1,3 juta lot di average 115. Jadi average dia itu kemarin atas. Dan hari ini tanggal 13 dia CL tuh, jualannya average-nya 112. Dia buy 115, dia jual 112, dia jual 4,3 miliar. Baru 381, masih punya barang banyak ya. Jadi gimana DKH besok ini dia punya barang banyak. Aduh, pokoknya di sini nih pas naik saya langsung CL walaupun ya nggak sempet ya karena guyurannya deras banget gitu. Saya pikir dia bakal lanjutin lagi ya. Tadinya saya pikir dia strong balls ya. Bro di balik sekuritas ini ternyata dia weak balls. CL juga dia. Jadi ya udahlah, saya pengen aliran saya tuh follow smart money. Kalau dia udah nggak smart ya jadi ya mungkin itulah ya resiko trade. Jadi seperti gitu yang ADMR. Lalu Atap juga kena suspend ya teman-teman. Atap ini sudah kena FCA di sini. Berarti dia kena suspend 3 ya harusnya ya. Suspend 3 ya. Nanti coba mesti buka ini dulu sih, mesti detail buka keterbukaan. Cuman teman-teman holder Atap ya be prepare gitu ya. Seperti gitu.
Dan ya sebenarnya ADMR ini satu grup ya sama Adro nih saham yang saya mention ya. Jadi dia tuh grupnya dia tuh ada Adaro cuman saya lihat ini secara strukturnya ya teknikalnya di chart daily saya lihat ini baru mau breakout dengan volume ya. Kalau si ADMR nih udah kayaknya sih udah mulai lewat ya. Nah, udah kenceng, volume juga hari ini naik, cuman ada upper wick ya. Data transaksinya sih si ADMR masih oke. Cuman satu saham grupnya beliau itu yang kurang oke, saya lihat itu adalah AADI ya. Kemarin karena kenapa kurang oke? Karena kemarin 3 candlenya itu merah gitu ya. Seperti gitu dan yang saya mention adalah Adro. Kenapa Adro? Karena Adro ini baru ada indikasi mau breakout ya. Jadi ada indikasi mau breakout, volume yang terjadi besar, data transaksinya gimana? Data transaksinya ini LG ya ini salah satu market maker yang sering main di saham Adro lah ya. Dulu kalau saya nggak salah ingat dia bareng sama KI. Ya seperti gitu lah ya. Jadi LG ini jadi movernya terus dia ngemakan barang retail, volume yang terjadi juga besar gitu ya. Volume yang terjadi juga besar dan ya ini saham dulu sebenarnya saya berpikir bahwa setelah IPO AADI ini saya rasa akan redup gitu ya cahaya si Adro ini ya. Tapi ternyata secara mengejutkan hari ini dia kembali main dan sebenarnya walaupun dia sempat downtrend ya setelah IPO-nya si ini sekarang udah mulai dirawat lagi nih teman-teman by the way. Ini ya IPO-nya AADI ya. Sorry, chartnya chart Adro. Sorry. Tutup dulu biar nggak bingung. Nah ini ya chartnya Adro. Nah ini nih. Di sini nih 2024 November ini adalah hari lahirnya menjelang hari lahirnya AADI. Ya ternyata setelah penurunan itu ini kembali di maintain karena di sini tuh udah masuk area console box ya, area sideways cukup lumayan panjang ya, berapa candle nih? Kurang lebih beberapa bulan lah. Dan ini ada indikasi mau breakout. Jadi itu alasan Adro besok saya mention ya. Itu alasan Adro besok saya mention memang kenaikannya kurang begitu besar tapi ini bisa masuk dengan size besar dan ini sahamnya marginable ya by the way teman-teman. Ya buat yang berani aja gitu ya. Buat yang berani aja. Lalu yang kedua itu saya ada MBMA. MBMA nih jujur saya punya barang cuman average-nya juga gak bawah-bawah banget 745. Alasannya adalah buying powernya gede gitu ya. Nih saya teman-teman perhatiin aja buy total volume buying powernya. Lalu teman-teman perhatikan juga historical data berdasarkan daily ya. Ini di tanggal 13 volume sama value yang terjadi ini besar banget teman-teman. Ya, dari sini sudah menginformasikan bahwa ini saham ada something lah ya atau lagi ada momentumnya gitu. Apapun itu saya sih belum detail bahas ya saham MBMA ini ada apa. Saya nggak tahu. Kita lihat secara teknikal ya secara posisinya sih ini oke. Jadi kalau misalnya pilih saham saya biasanya akan melihat yang pertama itu sahamnya harus uptrend, yang kedua itu minimal dia sideways. Nah, ini kan di periode pendek ini sideways ya. Jadi ini masuk dalam kategori saya gitu ya. Dan posisinya dia breakout nih. Ya kita asumsikan aja 700 breakoutnya dia dengan volume data transaksi oke. Apakah besok lanjut? Rasa-rasanya besar kemungkinan dia lanjut. Karena alasannya apa? Karena ini bayarnya juga bukan retail ya, ini foreign. Ya, bayarnya foreign. Pasti ada something nih. Apa udah keluar beritanya? Mungkin kalau teman-teman yang udah tahu beritanya boleh tulis di kolom komentar ya. Saya pribadi belum tahu nih ada apa nih sama si mungkin karena ini ya. MDKA memang naik, saya juga punya, by the way emas saya nggak punya, ini pernah kena CL jadi saya nggak main. Ya memang saham-sahamnya Pak Boy Thohir belakangan main ya, kalau sahamnya Pak Bakri mulai redup ya, Bumi sama Dewa koreksi teman-teman. By the way Bumi itu kuat ya, itu kandidat kuat masuk MSCI by the way. Jadi kalau misalnya satu kali lagi koreksi dalam saya akan coba lihat-lihat kalau ada pantulan ya. Cuman saya nggak beli pisau jatuh ya. Saya nunggu ada mantul dulu, ada smart money masuk dulu baru saya akan consider untuk entry untuk saham Bumi. Seperti gitu. Lalu yang ketiga ini SRTG. SRTG ini saham investasi ya. Kalau saya nggak salah ini afiliasinya sama Bapak Sandiaga Uno gitu ya.
dan dia juga pegang banyak saham, salah satunya di Adro juga dia pegang ya. Nah, seperti gitu saya cuman perhatikan si SRTG ini secara teknikal juga oke. Ini sebenarnya kalau misalnya marketnya kita lebarin dan kita turunin gitu, ini sebenarnya masuk dalam kategori tidak downtrend lah ya. Saya berasumsi. Ini sideways yang cukup panjang dengan range yang cukup lebar gitu ya. Saya berasumsi. Cuman kalau kita deketin, kita zoom in gitu ya. Ya ini kalau ngelihat posisinya secara dalam waktu yang lebih pendek memang ini terlihat downtrend dan ini baru akan ada indikasi reversal ya atau balik arah gitu ya. Jadi ini high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan ini tidak membentuk low baru, dia mudah lebih tinggi high-nya dari high sebelumnya. Jadi ada indikasi reversal atau balik arah gitu ya. Ada indikasi reversal atau balik arah. Data transaksinya gimana? Data transaksinya cukup oke dan meyakinkan bagi saya gitu ya. Jadi BB beli cukup lumayan besar. BB sama AZ aja total pembeliannya ada sekitar 44 miliar ya. 44 miliar. Ini sellernya YPDR XC DR ya. RHB lagi. Sama XL ini ya kecil-kecil gitu sellernya. Jadi ini makanya view saya SRTG ini oke. Gitu ya. By the way besok ini hari Rabu ya, besok hari Rabu, hari Kamis masih ada bursa, hari Jumat itu libur. Jadi rasa-rasanya kalau teman-teman yang trading pakai margin ya siap-siap aja. Mungkin besok akan banyak yang buang barang juga yang gak mau hold barang ya. Atau hari ini ya, besok harusnya. Ya mungkin seperti gitu aja ya teman-teman. Sorry kalau hari ini nggak ada yang perform ya. Cuman mungkin buat teman-teman yang stres gitu ya. Cuman buat teman-teman yang mulai rasa-rasa stres di trading gitu ya. Mungkin salah satunya yang pertama saya rasa kalau saya breakdown yang pertama mungkin size-nya terlalu besar. Satu. Kalau size-nya udah sesuai, maksudnya teman-teman size yang saya bicarain di sini adalah teman-teman udah paham nih kalau seandainya loss batas maksimum risk toleran saya di berapa gitu ya. Teman-teman boleh define pakai angka, nggak usah persen biar nggak bingung. Let's say trading teman-teman in sekaliin 10 juta misalnya ya. 10 juta saya maksimal berani loss itu 5%. Berarti risk yang teman-teman toleran itu adalah 500.000. Jadi kalau teman-teman udah lebih besar dari 500.000 itu biasanya udah mulai resah. Nah kalau udah sampai di titik itu better CL. Kalau saya pribadi. Karena kenapa? Karena saya yakin walaupun saya CL saya pasti bisa nemu saham lain dan bisa balikin loss yang terjadi sebelumnya. Gitu ya. Ini buktinya makanya waktu DKHH saya kena saya agak-agak sebel gitu pagi udah saya nggak terlalu mantau market. Begitu baru lihat lagi saya udah menjelang sore ya. Jadi ini juga saya share sih ke teman-teman yang di YouTube di grup KB Valburi saya ya gitu ya. Mana. Nah ini saya bilang jam 9 MDKA ya. MDKA saya floating profit 1%. Ini by the way kalau besok dia gak perform saya buang cuman gak saya mention. Lalu ini saya bilang buy logic. Ini menjelang closing ya, sorry. Ada yang nanya PGO juga ini oke ya teman-teman. Ini oke, cuman saya kurang begitu ini aja, kurang begitu serak. Dan nah ini saya juga mention MBMA cakep ya, saya mentionnya menjelang closing. Jadi saya entry-nya memang menjelang closing teman-teman. Saya bilang ya mudah-mudahan sih besok harusnya cuan. Karena saya sampaikan juga saya masuk 745 ya. Jadi gak bottom-bottom banget, bukan di sini. Ya kadang retail juga punya psikologis, dia takut beli barang yang udah naik tinggi. Ya sebenarnya kalau saya sih acuan saya bid over ya. Maksudnya gimana bid over? Ya ini yang nge-HK gimana sama yang nge-haki, kan di compare aja. Sebenarnya data itu juga tersaji di Tradebook. Kalau di Tradebooknya Stockbit ini digambarkan dalam bentuk chart, jadi enak banget. Dari sini aja di closing itu 10 juta yang nge-HK, 6 juta yang nge-haki. Ini ada rinciannya juga. Cuma teman-teman tinggal mau belajar membaca datanya apa enggak, itu salah satu conviction ya by the way. Dan kalau di market saya selalu strict ya sama saya punya plan. Kalau saya di saham scalping biasanya entry-nya size-nya selalu konsisten. By the way saya nggak gede-gede banget, saya kecil aja, tapi saya selalu konsisten, risk-nya yang juga konsisten saya jaga.
Jadi 3-4% maksimal gitu ya. Kadang ya kayak case DKHH ini saya CL-nya 6%. Kenapa? Karena ya tiba-tiba bidnya hilang gitu ya. Bukan bidnya ya. Tiba-tiba bidnya diguyur ya beberapa papan di bawah. Jadi ya udahlah ngaku kalah aja CL gitu ya. Dan ya bersyukur ternyata sampai sore dapat balik ya dari floating profitnya MBMA. Tapi belum dapat balik sih, belum realize. Kita lihat aja besok pagi bakal dapat balik apa enggak gitu ya. Seperti gitu. Dan ya ini besok ini tiga-tiganya saham liquid ya, kayaknya saya main di sini-sini dulu karena Pak PP, Pak Hapsoro dan Pak Bakri ini mungkin wait and see dulu lah ya, karena saya ngeliat lagi kurang oke gitu. Ya, itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.